Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu dalam acara pembagian rapot online SMPIT Abu Bakar Full Day School Yogyakarta. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Baik, ayah bunda sekalian, kami ucapkan selamat datang dalam pembagian rapot online pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, kami beri apresiasi sebesar-besarnya kepada ayah bunda yang selama pandemi ini telah melakukan segala daya upayanya dalam membimbing anak-anak Ananda dalam proses pembelajaran online, yang tentunya ini bukan hal yang biasa, apalagi ayah bunda harus menguasai seluruh mata pelajaran begitu ya. Nah, dalam kesempatan ini tentunya guru saat ini sebagai konsultan begitu ya. Artinya ayah bunda juga bisa langsung bertanya kepada ustadz ustadzah ketika ada permasalahan terkait proses pembelajarannya atau hal-hal yang tidak dimengerti. Nah, dalam kesempatan pembagian rapot ini tentunya nanti juga ada sambutan dari kepala sekolah, tim IT yang akan menjelaskan terkait panduan pembagian rapot, serta ada penjelasan dari oleh capaian program Al-Quran yang sudah dijalankan, dan juga ada sambutan dari BK atau bimbingan konseling yang akan menyampaikan terkait perkembangan secara umum psikologis atau perkembangan karakter anak selama proses pembelajaran ini. Yang tentunya dengan hal itu kita bisa evaluasi bersama agar di tahun ajaran baru nanti kita bisa menjalankan proses pembelajaran yang jauh lebih baik. Baik, menginjak pada acara yang pertama, mari kita buka dulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara dibuka dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Syekhul. Kepada Ustadz Syekhul kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna asyirka la dhulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Syaikul yang telah membacakan kalam-kalam ilahi. Semoga dengan dibacakannya Al-Quran dalam agenda rapat online ini bisa menambah keberkahan kita dan tentu saja menambah kelancaran pada acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz-Ustadzah serta ayah bunda dan siswa-siswi SMP IT Abu Bakar Full Day School Yogyakarta yang telah hadir dalam acara rapat pembagian rapot online pada kesempatan hari ini. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Program SMP IT Abu Bakar Full Day School Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Ustadz Aliuddin. Kepada Ustadz Aliuddin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa maulana Muhammadin. Pertama-tama ayah bunda sekalian, ustadz-ustadzah dan anak-anakku sekalian, Ta'ala yang telah mengkaruniakan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pagi ini kita semua bisa tatap muka melalui media Google Meet dalam proses pembagian rapat secara online. Dan alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal kita masih diberikan kemudahan. Yang kedua, salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'at, dan para penerus perjuangan beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti di akhirat berada di bawah panji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda sekalian, ustadz-ustadzah dan anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim wali kelas maupun tim IT yang telah mempersiapkan rapot. Dari sekian rapot, alhamdulillah pada pagi ini sudah siap untuk dibagikan atau untuk dilihat oleh ayah bunda sekalian. Kami, terutama saya sebagai pimpinan, mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal baik ustadz-ustadzah wali kelas dan tim IT. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda sekalian yang selama setengah semester ini paling tidak telah mendampingi anak-anak sekalian di rumah masing-masing. Tentunya banyak dinamika yang terjadi di rumah masing-masing terkait dengan pembelajaran, tapi ala kulli hal itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yang harus kita syukuri. Ada beberapa catatan yang kami catat mungkin ya dari proses pembelajaran selama masa pandemi ini yang nantinya akan menjadi evaluasi di tahun ajaran baru. Ya, salah satunya program pembelajaran yang masih satu arah, kita akan coba untuk dua arah. Artinya siswa-siswi kita beserta gurunya akan live melalui media Google Meet. Nanti akan kita sambungkan dengan LMS. Jadi rumah utamanya atau rumah besarnya tetap LMS. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang selanjutnya saya sampaikan bahwasanya rapot ini memang bisa dijadikan tolok ukur daripada sejauh mana perkembangan anak-anak kita dalam proses pembelajaran di tahun ajaran ini. Monggo nanti bisa dilihat dan dicermati nilai akademiknya, nilai bimbingan pribadi Islamnya, nilai Al-Qur'annya, nilai karakter di BK dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu nanti bisa melihat dan nanti bisa komunikasi dengan putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk meningkatkan, ya, untuk meningkatkan bagaimana ke depan bisa lebih baik lagi. Adapun nanti kalau ditemukan nilai-nilai yang kurang ataupun sangat jauh dari yang Bapak Ibu harapkan ataupun anak-anakku sekalian harapkan, monggo harapannya itu menjadi pemicu atau penyemangat ya untuk lebih giat lagi dalam proses belajar. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga sampaikan bahwa nilai itu memang bukan segala-galanya, tapi memang bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Tetapi bagi kami dan saya kira juga bagi Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah prosesnya. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu melihat putra-putri Bapak Ibu dengan tekun mengerjakan pekerjaan, tugas-tugas yang diberikan sekolah, berarti itu satu prestasi yang besar, satu prestasi yang baik. Artinya putra-putri Bapak Ibu sudah menunaikan amanahnya dengan baik untuk belajar begitu ya. Dan jika putra-putri Bapak Ibu membantu pekerjaan rumah gitu ya, membantu yang putri bantu memasak, yang putra mungkin bantu ngepel ataupun bantu nyuci motor atau nyuci mobil, itu satu apresiasi yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya sampaikan selamat atas hasil yang telah dicapai oleh anak-anakku sekalian, oleh putra-putri Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik dan yang belum baik bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja sedikit sambutan dari saya. Monggo nanti masukan-masukannya bisa disampaikan kepada saya sebagai kepala program ataupun kepada wali kelas. Insya Allah program-program di tahun ajaran baru sedang kita format ya, baik pelajaran online-nya ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Beberapa hari yang lalu kita sudah menyesuaikan. Kalau tahun lalu programnya hanya pembelajaran melalui daring. Insya Allah nanti program-program kegiatan kita akan berikan secara daring juga, sehingga nanti siswa atau anak-anak kita tidak bosan menerima pelajaran ya. Tapi nanti akan diselingi oleh motivasi, oleh daurah-daurah, oleh training-training, ataupun agenda-agenda refresh lainnya yang bisa mendukung dan anak-anak kita tidak jenuh itu melakukan proses pembelajaran. Alhamdulillah ini mungkin 90% sudah kami rancang. Mudah-mudahan nanti proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar atas doa dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah juga nanti untuk biaya kegiatan akan kami sesuaikan dengan kegiatan yang ada. Jadi nanti pembelajarannya tidak untuk uang kegiatan nanti tidak full. Begitu juga untuk konsumsi tidak ada. Jadi mungkin pengurangan yang ada bisa sedikit membantu Bapak Ibu sekalian untuk membelikan pulsa atau kuota gitu nggih. Ya, karena ala kulli hal dengan pandemi seperti ini memang ada yang kita korbankan. Mungkin salah satunya harus memberikan kuota yang cukup banyak buat pembelajaran anak-anak kita. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita, guru-guru yang ada di sini dan Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah meridhai kita semua, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solih, anak-anak yang bisa mengantarkan kita selamat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma sa'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih, jazakallah khairan kasih kepada Ustadz Ali yang telah menyampaikan sambutannya terkait proses pembelajaran yang telah kita jalani selama ini, dan beberapa ada evaluasi juga dari sekolah yang sudah diwakili oleh Ustadz Ali, baik itu secara keaktifan maupun proses mengerjakan tugasnya, karena dalam hal ini dari guru kami hanya bisa menilai dari tugas-tugas yang disampaikan untuk mengukur kehadiran siswa. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator tim Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Syekhul. Pada Ustadz Syekhul kami persilakan. Hikmat Suaranya semuanya. Mohon maaf, pulang ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Maba'ad, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya, walaupun dalam keadaan ya online ya, begitu insya Allah. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, di sini saya mewakili tim Quran di SMP IT Abu Bakar Full School, menyampaikan bahwa kemudian di tim Quran ini memang untuk secara level target-targetnya ada beberapa jenjang yang kemudian membuat hafalan anak-anak menjadi berbeda sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Nah, ketika menghafal, belum tentu ketika cukup sudah sekali menghafal lalu kemudian dilupakan, karena memang ada beberapa step yang perlu dilaksanakan. Ada step menghafal, ada step untuk kemudian one use evaluation, ada kemudian nanti stepnya adalah tahfidz test dan sebagainya. Saya menyampaikan bahwa kemudian capaian-capaian yang sudah dicapai oleh Ananda semuanya alhamdulillah dalam keadaan yang sangat luar biasa. Di kelas 7A itu alhamdulillah sudah ada 2 anak yang mencapai target hafalan 4 juz. Ada 7 anak yang mencapai hafalan 2 juz dan rata-rata sudah mencapai hafalan 1 juz. Itu yang alhamdulillah itu menjadi ukuran untuk kita. Di kelas 7B ada 2 anak yang sudah mencapai capaian hafalan 3 juz. Ada 11 anak yang sudah mencapai hafalan 2 juz, dan yang rata-rata di kelas 7B hafalannya 1 juz. Di kelas 8A, alhamdulillah ada 1 anak yang sudah selesai targetnya, yaitu 10 juz. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain semuanya. Ada 2 anak juga yang sudah mencapai hafalan 7 juz. Ada 1 anak yang mencapai hafalan 6 juz, ada 1 anak yang mencapai 5 juz, dan rata-rata capaian yang lain adalah 3-4 juz. Ada juga yang 2 juz. Di kelas 8B, alhamdulillah ada 1 anak yang mencapai capaian hafalan 6 juz, ada 8 anak yang hafalannya sudah 5 juz, dan yang lain rata-rata 2, 3, dan 4 juz. Sehingga kemudian
ini menjadi motivasi untuk kita semuanya, dan kemudian kita bisa senantiasa bersama Quran, dan kemudian Allah memberikan rezeki untuk senantiasa nyaman, enak, bahagia, dan insya Allah nanti menjadi syafaat di yaumul kiamah. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tetap bisa semangat untuk bersama Quran dan membersamai Ananda di rumah bersama Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Syekhul yang telah menyampaikan perkembangan secara umum terkait capaian hafalan Al-Quran anak-anak. Dan tentu saja di tengah pandemi ini banyak hal yang harus tentu saja kita evaluasi bersama agar tentunya proses pembelajaran Al-Quran bisa berjalan lebih optimal lagi. Baik, kepada ayah bunda barangkali bisa menyampaikan juga kepada teman-teman yang lain atau ayah bunda yang lain untuk bisa bergabung dalam agenda kita pada pagi hari ini, yaitu terkait tentang pembagian rapot online SMPIT Abu Bakar Full Day School Yogyakarta. Dan kami ucapkan selamat datang kepada ayah bunda yang baru saja hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari BK yang akan menyampaikan perkembangan secara umum dan barangkali bisa menyampaikan saran serta evaluasinya terkait bagaimana menjalani proses pembelajaran online atau home learning. Baik, kepada Ustadz Ma'ruf selaku BK kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ustadz Aliuddin sebagai Kepala Sekolah SMPIT Abu Bakar Full Day School, yang kami hormati Ustadz-Ustadzah SMPIT Abu Bakar Full Day School, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa SMPIT Abu Bakar Full Day School, yang kami banggakan teman-teman sekalian siswa-siswi SMPIT Abu Bakar Full Day School. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga kita masih diberi banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat bisa kehidupan kita sehari-hari dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga ke diri kita, dan marilah kita selalu berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman siswa-siswi SMPIT Abu Bakar Full Day School yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini sedikit saya dari bimbingan konseling menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita sudah menerima, insya Allah kita akan menerima hasil belajar kita, dan kami ucapkan selamat pada Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah hari yang bahagia bagi kita semuanya untuk melihat hasil belajar kita selama ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berjuang belajar di rumah, dan ini bisa menjadi evaluasi bagi teman-teman sekalian. Harapannya nanti di tahun ajaran baru 2020-2021 teman-teman sekalian bisa meningkat belajarnya dan hasilnya bisa lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendampingi, tentu dengan segala macam
perjuangan dengan segala macam dinamika yang dihadapi, dan ini insya Allah menjadi amal jamaah bagi kita semuanya. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan bagi teman-teman sekalian. Di masa pandemi ini adalah sebuah episode yang penuh dengan kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang berdinamika, yang punya dinamika yang tentu akan berkesan bagi diri teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian bisa mungkin mengambil buku, menuliskannya. Saya tuliskan dengan cerita-cerita atau kisah-kisah yang itu menandakan bahwa ikhtiar kita memang kita berusaha untuk sekuat tenaga. Tentu kisah-kisah yang kita torehkan adalah kisah-kisah yang penuh dengan perjuangan, kisah-kisah yang penuh dengan kesabaran, terus tidak putus asa, dan kisah-kisah positif lainnya. Nah, episode ini mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, sehingga kita nanti ketika episode ini sudah berlalu, kita punya kenangan bahwa dulu ketika pas episode wabah, saat belajar di rumah, saya tidak putus asa, saya tetap berjuang, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang kemarin masih perjuangannya belum tahun ajaran ini, mari kita jadikan episode ini penuh dengan kisah-kisah perjuangan. Pesan yang pertama untuk teman-teman, harapannya ini bisa memberi motivasi pada pesan itu bukan sebagai penghalang, walaupun sebenarnya bukan sebagai penghalang. Dan belajar itu adalah sebuah kewajiban, sebuah kebutuhan, dan belajar itu tidak terikat dengan ruangan kotak dalam artian seperti itu. Ketika kondisi seperti ini, belajar kita pindah tempat, yaitu di rumahnya masing-masing, sehingga di rumah tetap memiliki jiwa belajar yang baik. Dan belajar tentu semangatnya tidak hanya pas di sekolah, tapi kita berusaha agar kita punya semangat dimanapun kita dalam kondisi apapun yang tadi. Kedua, yaitu pesan tentang ibadah dan akhlak. Ini sebuah pesan yang tentu kami tidak bisa meninggalkan, karena memang sekali didirikan, salah satu tujuannya adalah tujuan ibadah dan akhlak, seperti itu, tujuan karakter. Dan ketika teman-teman sekalian masuk sekolah, saya yakin teman-teman merasakan kalau pagi disuruh antri berwudu, disuruh sholat duha, disuruh tilawah, disuruh mendengarkan tausiah habis sholat duha, terus kalau zuhur disuruh segera turun dari kelas, sudah adzan, terus duduk di saf pertama, zikir yang baik. Ini satu yang menjadi perhatian bagi kami dari pihak sekolah, yaitu pesan tentang ibadah. Maka dimanapun kalian berada, maka jangan meninggalkan ibadah. Ibadah itu luas, diantaranya adalah tentang sholat, diantaranya adalah tentang tilawah, diantaranya adalah tentang hafalan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Saikhul. Ada beberapa capaian. Nah, ketika kita sudah memperhatikan ibadah, insya Allah segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah SWT. Nah, harapan Ustadz dan harapan kita semuanya, dimanapun kalian berada, maka perhatikan ibadah kita, sholatnya diperhatikan, doanya diperhatikan. Jangan sampai ada teman-teman di sini rajin sholat, tapi ketika pas di rumah terus malas sholat, bahkan tidak sholat, itu suatu hal yang tidak kita harapkan.
pesan ibadah, selanjutnya pesan akhlak. Nah, ini akhlak itu menjadi sebuah akhlak itu seperti baju yang kita pakai, yang selalu melekat dalam diri kita. Maka mari kita memperhatikan akhlak kita dimanapun kita berada, di sekolah, saat masuk sekolah, ataupun saat masa-masa seperti ini. Tetap marilah teman-teman sekalian kita menjaga akhlak kita, akhlak dalam berbicara, akhlak dalam bergaul, akhlak dalam berkomunikasi dengan orang tua dan lain sebagainya. Terus pesan yang terakhir dari Ustadz kepada teman-teman sekalian, Ustadz ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya perjuangan para orang tua kalian itu tujuannya sangat mulia sekali. Saya yakin Bapak Ibu perjuangannya luar biasa, bagaimana mendampingi putra-putri untuk tetap stabil di rumah dalam belajar. Maka teman-teman sekalian, lihatlah perjuangan orang tua kalian, hargailah perjuangan orang tua kalian, hormatilah, sayangilah, dan taatilah. Insya Allah dengan berbakti pada orang tua, kalian akan dimudahkan dalam mencapai kesuksesan. Mungkin ini saja dari Ustadz. Selamat bagi teman-teman sekalian yang sudah menerima pembelajaran. Semoga ilmunya bermanfaat dan yang akan datang lebih meningkat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Ma'ruf yang telah menyampaikan beberapa tips-tips terkait bagaimana aktivitas di rumah selama pandemi, dan juga bagaimana walaupun kita di rumah tetap produktif. Ini juga hal yang penting agar tentu saja di rumah agar tidak lebih jenuh gitu ya, dan bisa menjalankan proses pembelajaran di rumah lebih optimal. Baik, ayah bunda sekalian, setelah ini kita nanti akan menyaksikan terkait presentasi dari tim IT yang akan diwakili oleh Ustadz Mumtaz. Mohon ayah bunda sekalian bisa memperhatikan dengan seksama, karena yang nanti akan dijelaskan adalah bagaimana proses untuk bisa mengunduh rapot Ananda, sehingga nanti bisa mengetahui terkait nilai-nilai yang didapatkan Ananda selama 1 semester kemarin. Bagi ayah bunda barangkali yang rekan-rekannya atau teman-teman anak-anak yang belum mengakses Google Meet ini, mungkin bisa membantu mengundang ayah bunda yang lain agar tidak tertinggal dalam proses penjelasan ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Mumtaz selaku koordinator tim IT yang akan nanti mempresentasikan proses pembelajaran, proses pembagian rapot pada hari ini. Pada Ustadz Mumtaz kami persilahkan. Halo. Cek. Ya. Sudah masuk ya? Punya Ustadz Akbar dimatikan dulu. Saya pakai yang di bawah saja kalau seperti ini. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita melakukan demo ya, demo atau tata cara untuk mengakses raport. Nah, mungkin monggo bisa dicek di grupnya masing-masing. Sudah di-share juga panduan untuk mengakses rapor di grup PONG. Nah,
kurang lebih isinya seperti ini. Untuk mengakses raport, nanti raport yang diterima yaitu berbentuk PDF yang terdiri dari 5 jenis raport. Nanti ada raport akademik, Al-Quran, BK, TI, dan BWI. Nah, nanti raport ini bisa diakses pada hari ini, mulai pukul jam 10 sampai jam 21 atau jam 9 malam. Jadi nanti yang belum sempat mengakses masih bisa mengakses sampai jam 9 malam. Nah, mengapa ada waktunya? Ya biar kita lebih kerasa seperti rapotan aslinya gitu ya. Jadi dikasih waktu. Nah, untuk mengaksesnya di sini sudah tertera jelas. Untuk mengakses kita nanti disuruh mengirimkan suatu kode ke WhatsApp yang linknya sudah terada di panduan. Ada nomornya, nanti tinggal diklik saja. Nah, formatnya yang dibutuhkan untuk mengakses yaitu adalah NIS dan tanggal lahir siswa. NIS ini yang biasa dipakai untuk masuk ke LMS. Pastinya anak-anak sudah hafal ya. Kalau tidak berarti kebangetan. Nah, yang kedua yaitu adalah tanggal lahir siswa. Nah, tanggal lahir siswa ini harusnya juga hafal. Masa tidak hafal tanggal lahir siswa? Nah, ini nanti tanggal lahir yaitu yang didaftarkan kepada bagian TU pada saat dulu ya pertama kali daftar. Nah, jadi saya ambil data tanggal lahir dari situ. Untuk tanggal lahir nanti formatnya DDMMYYY. Ini maksudnya hari, bulan, dan tahun. Tanggal maksudnya. Ya. Jadi nanti misalnya ada yang lahirnya 1 Januari, berarti ditulis 0101, bukan 11. Ya. Misalnya lahirnya 2 Maret, nah, berarti ditulisnya 0203. Nah, tambah tahunnya 2000 atau 2005 atau ya pokoknya sesuai tahun lainnya. Nah, format tersebut dari NIS ditambahkan tanggal lahir itu dikirimkan ke nomor WA yang ada di panduan itu. Oke, langsung saja kita coba untuk demonya. Nah, kita coba masuk ke link WA-nya. Nanti akan otomatis terhubungkan kepada nomor. Nomornya ini bot akan otomatis terbalas. Nah, coba kita masukkan yang pertama yaitu adalah NIS-nya. Di sini contohnya saya masukkan NIS 14045. Ini contoh ya, nanti bukan disuruh masukkan sama seperti ini. Terus tanggal lahirnya, tadi misalnya 1 Januari. Nah, berarti 01 Januari 01 2000. Nah, ini silakan nanti bisa dikirimkan. Nah, silakan ditunggu sebentar. Oh, sebentar, ditunggu dulu. Ternyata belum nyala balasannya. Oke, kita coba kirim ulang ya. Oh, udah masuk. Nah, nanti akan otomatis kita terima hasil data sesuai dengan NIS masing-masing siswa. Nah, di sini nanti akan terdata NIS-nya berapa, namanya siapa, kelasnya kelas berapa. Nah, di sini akan langsung muncul linknya. Halo? Nah, sudah masuk lagi. Ya, saya ulangi sedikit ya. Share screen. Nah, tadi ada kendala sedikit, ternyata paketannya habis. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Tadi kalau sudah mengirimkan NIS dan nama lengkap, tanggal lahir, nah nanti akan muncul link-link raportnya. Nanti silahkan bisa dibuka satu persatu sesuai keinginan. Misalnya buka Al-Quran, tinggal diklik saja, open link. Nah, nanti akan muncul hasil raportnya. Seperti itu kurang lebih panduannya. Ini sangat mudah, bisa sambil tiduran ya, tidak perlu
siap pakai seragam untuk berangkat ke sekolah. Nah, nanti apabila ada kendala, misalnya anaknya sedang di luar, terus sulit dikontak, jadi tidak tahu NIS dan tanggal lahirnya, monggo. Oke, pakai ini saja. Kita pindah ke laptop. Jadi seperti itu kan lebih panduannya terkait dengan mengakses rapornya. Jadi nanti silakan bisa disiapkan NIS dan tanggal lahirnya, dikombinasikan, lalu nanti dikirimkan ke nomor botnya. Ini ya, biar lebih jelas lagi. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Nanti monggo kalau ada yang bisa, ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui walasnya masing-masing, atau bisa ke Jabri ke saya. Oke, kurang lebih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Halo, Ustaz Akbar. Ya, halo. Oke. Terima kasih Ustadz Mumtaz yang telah menjelaskan secara detail. Ya, ini videonya belum ditampilkan. Oke, terima kasih kepada Ustadz Mumtaz yang telah menjelaskan secara detail dan tentunya mudah ya untuk mengakses rapor anak-anak. Dan ini salah satu inovasi juga dari kami selaku guru SMPIT, ya lebih karena kahanan ya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab saya beri 2 kesempatan kepada ayah bunda. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya bisa chat dulu yang nanti akan dipantau oleh tim IT dan kami akan persilahkan yang terlebih dahulu. Silahkan pada ayah bunda bagi ingin menyampaikan evaluasinya selama proses pembelajaran ini, saran dan kritiknya kami terbuka. Kami sangat terbuka kepada saran ayah bunda demi kebaikan sekolah kita bersama. Monggo yang mau berbicara silakan bisa menyampaikan dulu di bagian chat, nanti saya bukakan aksesnya untuk berbicara. Ada barangkali dari komite atau Pak Adam misalnya. Dr. Adam, semoga Dr. Adam ya. Ini orang tuanya dari Adit kelas 7. Monggo dari orang tua wali Adit kelas 7 bisa berbicara. Punya Adit. Udah ini. Suaranya belum nyala, Bu. Mohon diaktifkan mikrofonnya. Nggak masuk ya suaranya. Masuk nggak? Bilang aja. Monggo Bunda Adit untuk
bisa menyampaikan? Ini diaktifkan mikrofonnya. Oke, barangkali belum bisa ya. Mungkin bisa yang kesempatan yang lain barangkali yang sudah siap. Oh ya, untuk konsultasi kepada ayah bunda bisa langsung japri ke wali kelas, terutama terkait perkembangan anak-anak selama proses pembelajaran ini. Dan barangkali ada beberapa pertanyaan terkait nilai, bisa langsung dijapri ke wali kelas. Di sini lebih kepada evaluasi pembelajaran kita secara umum. Monggo, kesempatan terakhir bagi ayah bunda yang ingin menyampaikan evaluasinya. Oke, kalau tidak ada, kami tutup untuk agenda. Oh ada, ya. Silahkan dibuka. Oke. Tidak ditampil. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Ayar. Ya, perkenalkan Ustaz, nama Edi Smartbin, ayahnya Saifullah Azam, kelas 8A. Jazakallah pertama atas waktu yang diberikan. Dan ada beberapa pertanyaan Ustaz yang bisa mungkin dibantu jawab. Yang pertama, kami selaku orang tua bertanya tentang ada nggak estimasi atau gambaran anak-anak akan kembali masuk sekolah seperti biasa seperti itu. Ya, waalaikumsalam Ayah, silahkan. Ya. Yang ingin kami tanyakan, yang pertama, apakah ada estimasi atau waktu anak-anak ini akan masuk seperti biasa ke sekolahan terutama. Terus kedua, kalau tadi sekilas dari pemaparan kan ada rencana masih sistem online untuk pembelajarannya. Nah, kita kalau boleh usul, kalau misalnya ini kan kondisi sudah new normal seperti ini, apakah ada pelajaran-pelajaran khusus itu yang bisa dialokasikan untuk belajar, misalnya satu pelajaran misalnya matematika atau 1-2 sepekan itu hanya 2 kali atau 3 kali, karena kan pelajaran-pelajaran seperti itu butuh kadang tatap muka dengan anak-anak seperti itu. Itu aja sih, Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ayahnya Mas Azam yang telah menyampaikan pertanyaannya terkait program pembelajaran tatap muka langsung. Apakah ada estimasi waktunya begitu ya? Karena pertimbangan terutama seperti pelajaran-pelajaran sains, matematika khususnya yang memang perlu untuk dijelaskan secara langsung begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Monggo kepada Ustadz Ali barangkali bisa menyampaikan jawaban terkait kebijakan sekolah. Apakah ada estimasi waktu yang disampaikan dari sekolah untuk orang tua tatap muka langsung? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ayahanda Mas Azam. Pertanyaan yang bagus sekali, yang tadi saya lupa menyampaikan sebetulnya. Pertama,
terkait dengan masuk sekolah dengan keadaan new normal ini, dari pihak sekolah tentunya akan merujuk kepada keputusan-keputusan dari pemerintah. Kalau keputusan pemerintah pusat sendiri itu akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Kalau daerah hijau mungkin sudah bisa diberlakukan dengan batasan-batasan tertentu. Untuk Jogja sendiri, kemarin informasinya bahwa zonanya masih belum hijau. Oleh karena itu, dinas belum bisa belum memutuskan apakah sekolah sudah boleh buka atau belum, termasuk yayasan. Oleh karena itu, kami di sekolah hanya mempersiapkan bagaimana kemungkinan yang akan ada gitu ya. Kemungkinan pertama yaitu pembelajaran tetap di rumah atau BDR. Maka kami akan siapkan sistemnya dengan live atau tatap muka langsung via Google Meet yang kita linkkan dengan LMS-nya. Nah, itu nanti di situ siswa akan bisa interaktif. Memang nanti ini akan perlu biaya seperti kuota dan sebagainya, tapi skemanya untuk meringankan tadi sudah saya sampaikan. Biasanya ada biaya konsumsi karena nggak masuk, nggak ada konsumsi, dan uang kegiatan tentunya tidak 100%, kita akan kurangi, mungkin bisa 50 sampai 60 pengurangannya bisa 40 sampai 60% dari yang ada, dan mudah-mudahan itu bisa digunakan untuk kuota. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau masa pandemi kan hampir kita susah untuk memastikan karena kita juga makhluk yang bergantung kepada apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu kapan pandemi ini berakhir ataupun kapan pengurangan ada. Oleh karena itu, tapi kita bisa memprediksi, misalnya kita prediksikan 2 bulan pertama. Nah, rencananya nih kalau dari dinas sekitar bulan Agustus misalnya. Tapi itu bukan mutlak, artinya bisa jadi kalau belum hijau bisa belum diperbolehkan lagi. Nah, jadi kami belum bisa memutuskan kapan sekolah masuk. Nah, mudah-mudahan nanti bisa sesegera mungkin, karena kami pun sekolah sudah kangen ya, karena namanya belajar dengan online tidak akan tidak akan semaksimal tatap muka. Pertanyaan kedua sebetulnya sudah juga tadi terjawab. Mungkin sementara ini 1 bulan pertama ke depan, ketika awal masuk kita masih online. Nah, sampai nanti ada dinas menetapkan diperbolehkan untuk daerah-daerah tertentu, dan mudah-mudahan sekolah kita termasuk daerah yang sudah dikategorikan hijau. Meskipun hijau di daerah kota, kita nggak tahu ini kan, Bapak Ibu beda-beda nih daerahnya. Nah, nanti kaitannya banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan kita segera masuk. Untuk sekolah sendiri sebetulnya sudah mempersiapkan alat-alatnya ya untuk new normal. Nah, insya Allah nanti ketika dinas dan yayasan sudah mengatakan atau sudah mempersilahkan, insya Allah kita akan segera masuk gitu ya. Tapi tentunya kita lebih mengedepankan asas keselamatan dan kesehatan. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian sepakat dengan itu. Allahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya jawab. Ayahanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah Bunda, sampailah di penghujung acara pada rapat online pada pagi hari ini. Silahkan Ayah Bunda untuk bisa mengakses rapot yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Mumtaz. Untuk waktunya nanti sampai kurang lebih pukul 21 ya.
selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup dengan doa yang nanti akan disampaikan oleh koordinator Al-Quran, yaitu Ustadz Syekhul Anwar. Kepada Ustadz Syekhul Anwar, dipersilakan. Baik, ayah semuanya, mari kita berdoa. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dan Allah meridai setiap urusan-urusan kita semuanya. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نستغفر الله العظيم اللهم إنا نسألك رضاك يا الله اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر أمورنا يا الله اللهم يسر أمورنا يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على حفظ كتابك الكريم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Jazakallahu khairan kasir kepada Ustadz Syekhul yang telah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Semoga tahun ajaran baru kita bisa lebih semangat, lebih mendapat hasil yang jauh lebih baik, dan tentunya berdasarkan evaluasi yang telah kita dapatkan bersama, proses pembelajaran kita jauh lebih baik dan lebih efektif nantinya. Baik, mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.